Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang benci kamu ya. Jadi kita lihat siapa saja energinya yang tinggi yang membencimu. Di sini bukan menebar kebencian ataupun amarah buat dirimu, tetapi lebih berjaga-jaga ya. Dimana diam-diam ternyata dia benci kamu. Berarti ada drama di sini. Ada kepalsuan ya. Yang mana kamu harus tahu, jangan sampai kamu terbuai padahal sebenarnya mereka tidak suka padamu, dimana terbalut dengan senyuman ya. Jadi di sini ambil positifnya saja, dan untuk lebih antisipasi ya berjaga-jaga. Ternyata dia tidak suka kamu, tetapi kamu yang tidak peka. Nah ini ya. Jadi jangan menghabiskan hidupmu dengan orang-orang yang penuh drama. Oke, kita lihat bagaimana ceritanya ya, atau kondisi, situasi dan kondisinya saat ini. Ataupun mungkin ini energinya bisa terbolak-terbalik, bisa dirimu yang tidak menyukainya, tetapi kamu gak enakan ya, sehingga masih tetap membalutkan senyuman manis ya. Oke, bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana ternyata dirinya diam-diam benci ya, dirinya yang membenci atau dirimu yang membenci ya. Kita lihat energinya tentang kebencian yang palsu, dimana memberikan senyuman palsu maksudnya ya, dimana dirimu ternyata dirimu dibencinya, tidak disukainya. Wow. Oke. Kita lihat di sini di kartu pertama ada strike. Wow, dia merasa bahwa kamu itu orang yang pemberani ya. Dia nggak suka kamu karena kamu tuh orang hebat menurutnya. Kamu orang kuat, kamu orang tangguh, kamu orang mandiri, dan kamu bisa menyelesaikan semua tantangan hidup. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang merasa bahwa saya ingin jatuhkan kamu, tapi kok kamu selalu menang ya. Entah dalam kompetisi apapun. Contohnya ya, kamu dalam segi pendidikan kamu lebih unggul, dari segi penghasilan kamu lebih unggul, dari segi tubuh ya, body kamu lebih unggul ya. Mungkin ini orang-orang sirik ya, dimana dia nggak suka kalau kamu berhasil, dia nggak suka dengan apa yang kamu punya, dia nggak suka dengan pencapaianmu. Karena kenapa? Karena kamu lebih dari dirinya, tetapi dia seolah-olah oke, saya teman baikmu, saya senang, saya mendukungmu, saya mensupportmu. Ini ada beberapa sahabat-sahabat yang memang toksik, yang tidak suka kamu up dari dia, lebih tinggi dari dia. Dimana kamu saat ini bersinar, dia inginkan kamu tuh jatuh ya. Dia seolah-olah menopangmu, mensupport, padahal sebenarnya ada rasa iri, saya nggak suka gitu. Ini ada juga pasangan, gimana kamu dengan dia itu seolah-olah kayak kompetisi. Ya, kalau dia punya uang banyak,
dia diam-diam ataupun sombong ya. Tapi ternyata kamu yang lebih banyak duit gitu. Ya. Hidupmu lebih happy dari dia. Dia merasa bahwa saya benci kamu kan seolah-olah egois. Padahal dia tidak tahu bahwa ya kebahagiaan kan dari diri kita sendiri. Bukan harus saya berfokus untuk membahagiakanmu. Mari kita sama-sama berbahagia dengan diri kita sendiri supaya energinya bisa up ke orang lain gitu. Oke, di sini ada Seven of Pentacles ya. Ada yang benci kamu karena kamu mempunyai sesuatu ya. Dari contohnya ya, kamu kerjanya bagus, kamu dapat reward ya dari pimpinan, pujian, naik tunjangan ya, tunjangannya lebih gitu ya. Ataupun mungkin kamu naik jabatan gitu, otomatis kan naik gaji. Nah ini ada beberapa yang tidak suka kamu naik jabatan atau gajimu bertambah atau penghasilanmu lebih besar dari dirinya. Ya ini bicara tentang iri ya. Jadi mereka tuh kayak macam, kenapa bukan saya? Padahal kan saya lebih dari dia menurutnya ya. Nah itu. Ataupun mungkin kondisinya, kenapa dia dapat beasiswa, kok saya enggak gitu. Kok kenapa ya dia bisa masuk di perguruan tinggi itu, padahal kan saya yang lebih pintar. Ya dia melihat dari sudut pandang dirinya dan menilai dirinya sendiri dan membandingkannya dengan dirimu. Dimana dia merasa bahwa dirinya lebih dari kamu. Dan kenapa kamu yang lebih dipuji, mendapatkan keberuntungan gitu dibandingkan dirinya. Ya mungkin dalam tanda kutip ya itu keberuntungan gitu. Ada beberapa juga yang merasa bahwa kok dia bisa ya lulus PNS, lulus di BUMN, lulus di kantor atau ya tadi saya bilang ya lulus di perguruan tinggi ternama, kok saya enggak, padahal saya lebih dari dirinya. Ya itu kan rezeki orang ya, tapi dia iri. Ya akhirnya ada suara-suara sumbang, dia lewat jendela tuh bayar. Dia kemarin katanya bayar sekian di orang. Ya terserah. Orang mau bayar kayak tidak kayak ya. Ini contoh ya. Mau sogok atau tidak ya itu urusan dia. Ya tapi mereka iri, makanya mereka ada cibir-cibir seperti gitu. Yang mana karena kegagalannya dia menjatuhkan tuh, sampai Cicak sudah menegaskan juga ya. Mencari kesalahan-kesalahan kamu ataupun zuzon ya, menuduh padahal belum tentu ada bukti. Toh kalau memang benar ya sudah, nanti kan dirinya yang bertanggung jawab. Tapi ini seolah-olah kayak macam dia nggak terima gitu ya. Ada beberapa yang mungkin kamu punya mobil baru ya, ada yang beberapa mungkin kamu punya iPhone baru, dicerita gitu, itu kan kredit ya, cerita yang negatif-negatif, padahal ya urusan dia mau kredit atau tidak gitu kan, urusan kamu juga mau kredit atau tidak ya. Tapi seolah-olah dia macam nggak terima kamu tuh mempunyai HP baru yang mana hutang. Jadi banyak cibiran nih ya, dia nggak suka nih. Ada beberapa orang-orang yang hanya manipulatif. Five of Pentacles di sini ada beberapa juga yang saya merasakan ya energinya. Hati-hati. Di sini sebenarnya dia benci kamu tapi dia pura-pura sebagai orang baik ya. Ini ada beberapa yang kondisinya dia merasa bahwa ini mantan ya, atau orang-orang yang agak mungkin pernah bentrok dengan kamu, entah sahabat juga bisa ataupun keluarga ya. Dimana dia merasa kamu sekarang sudah jadi orang yang lebih baik ya. Jadi dia tuh kayak macam pura-pura, oke, saya nggak mau punya musuh, kita berdamai aja. Padahal sebenarnya dia tuh kayak macam masih mempunyai rasa emosi dalam diri, kayak macam biar aja, mungkin karena kita satu divisi kantor, jadi ya saya udah maafkan kamu gitu, seolah-olah maafkan kamu, tapi saya nggak akan bisa lupa apa yang kamu lakukan kepada saya gitu. Jadi maafnya itu kayak macam maaf karena terpaksa gitu ya. Ataupun mungkin pasanganmu kembali karena mungkin ya siapa lagi yang mau ngurus dia kalau nanti dia sakit, siapa lagi yang mau, karena gitu aja ya. Dia sudah menyakitimu atau ya dia intinya benci kamu gitu, tapi dia balik lagi. Ini ada beberapa yang merasa kalau kamu egois ya. Ataupun mungkin kondisinya ya dia merasa bahwa siapa lagi kalau bukan keluarga gitu. Tapi saya benci kamu dengan keegoisan kamu, tapi tetap saya di situ dalam tanda kutip ya, saya nggak bisa kemana-mana. Ya mungkin karena dia sakit ataupun mungkin karena hal finansial. Ini bisa juga di kamu tetap bersama pasanganmu, kamu membenci pasanganmu tapi kamu nggak bisa keluar, kamu nggak bisa lepas. Nah ini contoh ya. Karena mungkin anak-anak, karena mungkin faktor juga keuangan atau ya faktor kesehatan. Seperti gitu ya, komitmen ya, sudah berjanji kepada Tuhan ya sudah gitu ya. Ini ada seperti gitu, jadi susah untuk lepas padahal sudah
darah tinggi ya, tiap hari darah tinggi, ribut aja. Ataupun mungkin tekanan mental, malah ribut tapi seolah-olah baik-baik saya padahal hatinya tuh sudah terkoyak-koyak gitu ya. Nah ini jadi ada seolah-olah biasa aja, saya sudah memaafkanmu, atau ya udah nggak ada masalah biasa aja, padahal hatinya tuh penuh dengan kebencian gitu ya. Ini bisa di kamu juga, karena ada beberapa dari energi yang paling tinggi saya merasakan di sini. Energi dari orang-orang yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang menyimpan rasa marah, menyimpan rasa dendam, tetapi seolah-olah oke, saya sudah memaafkanmu, oke, saya sudah saya sudah melupakan semuanya, padahal sebenarnya enggak. Jadi kamu juga yang ada di sini yang mendengarkan ini berdrama gitu ya, supaya nggak memperpanjang atau memperkeruh masalah. Cuman ya kamu yang akhirnya menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Karena apa? Kamu yang menyakiti dirimu sendiri karena masih ada rasa emosi itu ya. Nah ini hati-hati, kalau kita memaafkan, memaafkanlah yang tulus. Kalau memang tidak, ya maafkan gitu. Karena itu kan penyakit ya, penyakit hati tuh nanti akan menyebar ke penyakit medis ya, jadi hati-hati. Oke, berikutnya Nine of Pentacles ya. Dia merasa bahwa hidupmu menyenangkan. Wah, di sini ada yang merasa bahwa kamu kok hidupnya menyenangkan sekali ya. Kamu tuh ada dari mungkin keluarga berada, mungkin kamu sudah kaya dari lahir ya. Mereka merasa seperti gitu ya. Ini kalau di sini bukan benci ya, tapi kayak macam benci bukan benci ke kamu, tapi benci ke keadaan mungkin ya. Kenapa ya saya tidak seperti dia ya? Ini yang membandingkan gitu. Dia tuh sudah cantik, kaya, darah biru. Ya, ini ada beberapa yang membandingkan, tapi dia tidak membenci ya. Ini tapi kartunya keluar berarti dia membenci pada keadaan dirinya sendiri gitu. Kenapa ya saya dilahirkan dengan keluarga miskin, jelek iya, hitam ya. Padahal dia nggak tahu ada kelebihan-kelebihan dari kekurangan, tapi dia hanya melihat dari kekurangan dia dan kelebihanmu. Ataupun mungkin kamu. Ini bisa juga ada beberapa dari energinya ya, dari kamu yang mendengarkan ini, yang membanding-bandingkan kekuranganmu dengan kehidupan orang lain yang mewah. Padahal kamu nggak tahu bahwa kehidupan mewah belum tentu dia happy gitu. Mungkin ada kekurangannya, dalam tanda kutip mungkin hutang, ataupun mungkin kesehatan, ataupun apapun gitu. Nah ini ya, jangan kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain ya. Jadi tetap bersyukur dengan hidup kita apa adanya saat ini. Dan kita apa yang kita belum raih ya kita harus bisa meraih, bukan membandingkan ya. Karena jalan hidup kita, rezeki kita tuh beda. Mungkin hari ini dia punya rezeki, besok kita. Makanya tetap berusaha seperti gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Cups. Wow, di sini dia benci kamu karena ini ada beberapa ya, atau kamu membenci dia ya. Ini penantian, harapan-harapan palsu di ini ya. Kamu mau nikah dengan aku, mau, dia nunggu tapi kok nggak nikah, pacarannya lama. Ini contoh ya, ada penantian. Kenapa dia benci? Karena janjinya nggak ditepati, janjimu nggak ditepati atau janjinya nggak ditepati gitu, sehingga kamu marah kepadanya. Kalau janjinya ya, mungkin dia pernah janji kamu hadiah, ini entah apapun ya, nikah, hadiah, ataupun apapun ya. Ini bisa juga dari kantor ya, bos kemarin katanya mau naikkan gaji, mau naikkan tunjangan, mau kasih ini, kasih itu, tapi kok nihil, cuman omong doang gitu. Ya, ini ada beberapa yang dikasih apa ya kalau dibilang janji ya, janji atau apa ya bahasanya. Pokoknya intinya supaya support gitu ya, supaya rajin kerja, ujung-ujungnya cuman omong doang gitu. Ya, janjinya nggak sesuai dengan omongannya. Ataupun mungkin kondisinya juga ya di sini pasangan ya, katanya sebentar aja perginya, kok lama. Ya, dia nunggu gitu ya, kapan kamu ke kota aku, katanya pergi sebentar aja kok lama sekali gitu, nggak balik-balik malah ya. Karena ada penantian di sini ya. Jadi kalau seandainya kamu yang janji ke orang ini, dia benci kamu karena kamu tukang janji, makanya jangan janji. Tapi kalau seandainya ini energi dirinya ya, ya berarti kamu lagi menantinya. Dimana ya kamu marah gitu. Kapan ya dia realisasi janji ini? Kapan ya? Karena ada penantian ya. Oke, berikut di sini ada The Empress ya. Ini benci, ada beberapa yang tidak bertanggung jawab.
Bicara tidak bertanggung jawab, ini bicara tentang kehamilan ya, entah hamil di luar nikah nggak bertanggung jawab, ataupun sudah lahiran nggak bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini artinya memberikan nafkah, lahir batin ya, ataupun kalau mau dibilang nggak nikah-nikah. Nah ini sama, pacarnya lama udah, maaf dalam tanda kutip, mungkin kumpul kebo ya, baru udah dijanji tapi malah dia pergi meninggalkan, lah kawin dengan yang lain, nikah dengan yang lain. Nah ini contoh ya. Nah ini ada benci seperti gitu, entah dirimu entah dirinya ya. Kalau kamu yang mencampakkan dia, ya dia lagi marah sama kamu, kenapa kamu mencampakkanku gitu. Tapi kalau kamu yang dicampakkan, dia pergi dengan yang lain, ya kamu marah karena dia tidak bertanggung jawab. Ini bicara juga paling banyak ini adalah yang sudah nikah di mana ataupun hamil ya. Mungkin kalau dibilang hamil walaupun sudah nikah dan hamil, ya tidak bertanggung jawab dalam artian mungkin dia pergi selingkuh, dia nggak nafkahi, dia cuek, marah. Apalagi kalau orang hamil itu kan capek, terus sakit-sakit badan ya, tambah lagi pasangannya tantrum ya, nggak mau ini nggak mau itu ya, dia capek sendiri gitu, seolah-olah kok saya korban gitu ya. Jadi ada beberapa yang marah karena tidak adanya tanggung jawab ya. Ini bisa juga pasangannya pemalas dan ya meninggalkan, atau adanya triparty ya. Triparty baru hamil, atau triparty baru habis itu janjinya nikah, ujung-ujungnya dia kembali ke istrinya. Ini contoh ya. Nah ini bicara triparty ya, kamu bisa menyesuaikan ini di energimu atau tidak, karena dia bicara tidak bertanggung jawab. Oke, dan terakhir maaf bukan ya, masih ada satu ya. The Hierophant. The Hierophant, di sini saya merasakan benci disia-siakan ya, sama seperti The Empress, tapi ini lebih ke disia-siakan ya, ditinggalkan, disia-siakan, sudah hidup lama tapi akhirnya ditinggalkan, sudah berkorban banyak tapi nggak dihargai pengorbanan, diusir ya, pada saat susah bersama, pada saat ada uang bersama, pada saat susah dia pergi. Nah ini ada sakit hati, kekecewaan dalam diri ya, dan benci juga pada diri sendiri ya. Ada beberapa juga yang benci pada diri sendiri karena melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kalau kamu yang benci pada dirimu sendiri, ya berarti itu pelajaran ya, karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah pembelajaran dari semesta untuk hidupmu lebih baik ke depannya. Kalau kamu mau mengambil hikmahnya, bukan mengambil ataupun menghakimi diri sendiri, mengambil apa ya, kalau dibilang mengambil negatifnya ya, penyesalan dan lain-lain. Percuma kamu menyesali apa yang sudah terjadi ya, nggak usah disesali. Kita ambil pelajarannya supaya ke depan jangan terulang lagi gitu ya. Bicara tentang mau ketenangan jiwa ya. Jadi ada beberapa juga yang mungkin kondisinya ya saat ini lebih sendiri, ingin menyendiri gitu ya, ingin ketenangan dan lebih fokus pada spiritualitas, lebih ingin dekat dengan semesta. Dan terakhir Three of Pentacles ya, di sini ada beberapa yang bicara tentang keuangan ya, benci. Ada beberapa yang bicara tentang keuangan, ini hutang piutang ya, ada beberapa yang ditipu, belum bayar ya, ataupun mungkin kondisinya ribut-ribut karena hutang piutang. Nah ini ya, ataupun mungkin kondisinya juga kok saya hutang tapi dia cerita-cerita ke orang lain kalau saya punya hutang di dia sih ya. Ini ada cerita suara-suara yang kurang bagus. Nah ini dia marah ya. Ataupun mungkin ada cacian makian kalau ditagih ya, dia marah, kok nagihnya kasar sekali, saya kan bilang nggak mau bayar, saya bilangnya bukan tidak mau bayar, tetapi saya belum bisa bayar, bukan tidak mau bayar gitu ya, tetapi sudah dimaki-maki, dimarah-marah, bahasanya kasar sekali. Ini ada seperti gitu. Ya itu resiko ya, kenapa kamu harus tantrum. Yang hutang itu harus tahu diri ya. Kalau nggak hutang baru kamu dimarah-marah, ya wajar kamu marah. Kalau kamu salah karena kamu berhutang dan kamu tidak konsisten dengan janji atau ucapanmu, ya wajar saja dia marah. Kenapa kamu harus balik marah, kecewa? Jangan dong, harus tahu diri siapa yang salah gitu ya. Jadi seperti gitu, ada beberapa yang benci ya, tapi seolah-olah
ketawa ketiwi padahal sebenarnya hatinya tidak sesuai dengan ketawanya gitu ya. Penuh dengan drama untuk bisa menetralkan suasana aja, dan lebih ya dalam artian mengambil hikmah dan lebih mengerti akan karakter-karakter dari setiap orang ya, dimana oh ternyata karakternya kayak gini toh sebenarnya, oh ternyata dia tuh gini. Jadi banyak pelajaran yang diambil. Jadi ambil positifnya saja, negatifnya ya dibuang, dijadikan pembelajaran untuk hidupmu lebih baik. Seperti gitu ya. Jadi jangan terpana dengan orang-orang yang wah selalu bahagia, selalu gembira, menebarkan senyuman, karena itu mungkin senyuman palsu ya. Jadi tetaplah berfokus berbuat baik supaya ke depan kamu tetap bisa mendapatkan karma baik di hidupmu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari inisial dan zodiaknya orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu di readingan ini. Saya mulai dulu dari inisialnya. Oke, untuk inisial di sini ada huruf A, ada huruf D, N, M, Y, P, O, R, J, C, H, P, S, C-nya double, energinya up. Ada L, ada G, V, D, F, T, dan E. Miring ya, oke. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan ADN, MYP, ORJ, CH, PSCL, G, V, D, F, T, dan E ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, Aries, Scorpio, Cancer, Aquarius, Sagittarius, ada Pisces, Gemini, ada juga bintang Virgo, dan ada Taurus. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Leo, Aries, Scorpio, Cancer, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Gemini, Virgo, dan bintang Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.